Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bini'matihi tatimmus shalihat. Sabahul khair salih-salihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita. Nah, baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dan juga materi kita, yang mana insya Allah hari ini kita akan membahas lanjutan hadis yang ke-14, yaitu tentang keutamaan surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan ya soleh-solehah tentang surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidzatain itu apa saja, dan berikut keutamaan-keutamaan surahnya. Dan tentu seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, selalu kita awali dengan menjaga adab-adab sebelum belajar ya. Tentunya adab yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mulai, kita lanjutkan, mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu semata-mata hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang kedua, tentunya dengan keadaan bersuci. Untuk itu buat sholih-sholihah yang belum berwudu, silakan berwudu dahulu, kemudian baru mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tentu dengan memperhatikan setiap penjelasan dari ustadz-ustadzah, tentunya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak diperhatikan, seringnya tidak difahami gitu. Dan itu berakibat kurangnya penangkapan ilmu dan juga pengerjaan tugas yang sering salah-salah. Jadi diperhatikan ya, sholih-sholihah. Dan tentunya yang terakhir, menulis ya, seperti hadisnya qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau misalnya kita mau lebih paham, alangkah lebih baiknya materi yang dari ustadz-ustadzah sampaikan itu dicatat. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, terlebih dahulu kita mengenal keutamaan surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Jadi sebenarnya Al-Mu'awwidzatain itu surah yang mana sih Ustaz-Ustazah? Al-Mu'awwidzatain itu adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Mengapa disebutnya Al-Mu'awwidzatain? Karena kedua surah itu berisi surah meminta perlindungan. Dari kata a'udzu ya, dari Al-Falaq,
qul a'udzu birabbil falaq, dan juga an-nas, qul a'udzu gitu ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, dari kata a'udzu ini berarti aku berlindung, yang mana aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Falaq dan An-Nas ini berisi permintaan atau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siang dan malam, dan juga dari gangguan jin. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang tidur ya, soleh-solehah. Orang yang sedang tidur itu keadaannya lemah dan sangat mudah diganggu. Maksudnya di sini mudah diganggu oleh jin dan juga setan. Akan tetapi Allah telah mensyariatkan beberapa ibadah dan zikir yang bisa menjaganya dari bahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yubda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur di setiap amalannya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya seraya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh yang bisa beliau jangkau, mulai dari kepala, wajah, kemudian bagian depan sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Baik soleh-solehah, dari hadis tadi kita bisa tahu keutamaan surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain itu seperti apa. Yang pertama, surah Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran dilihat dari sisi makna atau kandungannya, karena Al-Quran itu terdiri dari hukum, berita atau cerita, dan juga tauhid. Dan surah Al-Ikhlas ini berisi bahasan tauhid, seperti yang kita tahu ya, qul huwallahu ahad, berisi tentang keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan mencintai surah Al-Ikhlas. Kecintaan ini seperti ini akan memudahkan seseorang masuk surga. Masya Allah ya. Masya Allah sekali dari surah Al-Ikhlas, yang mana itu surahnya sangat pendek dan kita semuanya insya Allah sudah hafal di luar kepala. Kemudian yang ketiga, surah Al-Falaq dan An-Nas adalah dua surah yang terbaik yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, surah Al-Falaq dan An-Nas disebut mu'awwidzatan atau dua surah berisi permintaan perlindungan. Jadi dari surah itu kita bisa meminta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, surah Al-Falaq dan An-Nas bisa dijadikan bacaan ruqyah. Bacaan ruqyah itu adalah bacaan untuk mengusir jin atau meminta perlindungan dari Allah dari gangguan jin dari tubuh kita ya biasanya ya. Jadi ayat-ayat itu biasanya dipakai ustadz itu untuk meruqyah seseorang yang terkena gangguan jin ataupun setan, begitu ya. Lalu apa saja faedah hadis yang bisa kita petik? Yang pertama, ketika hendak tidur disunahkan untuk membaca 3 surah tersebut, kemudian meniup ke telapak tangan dan mengusapkannya ke tubuh yang bisa dijangkau sebanyak 3 kali. Jadi jangan lupa solih-solihah sebelum tidur, sebelum kalian bobo, silahkan membaca 3 surah itu ya, kemudian nanti ditiupkan, lalu diusapkan ke bagian tubuh kalian yang bisa dijangkau. Kenapa? Yaitu tujuannya untuk melindungi dari gangguan-gangguan dari jin maupun setan.
Kemudian yang kedua, disunahkan membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui ya, salah satu sunnah membaca ayat kursi adalah ketika hendak tidur. Baik, kemudian nomor 3, tidur adalah mati kecil. Ketika bangun tidur, disunahkan membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan hanya kepadanya kami kembali. Kenapa kita harus membaca doa sebelum tidur, doa setelah tidur? Karena kita bersyukur kita sudah dibangunkan dari Allah. Karena tadi kita sedang tidur ya, kita nggak tahu apakah di tidur itu kita akan bisa melek lagi, bernafas lagi, bangun lagi, kita nggak pernah tahu. Makanya bentuk syukur kita dengan berdoa. Jadi buat solih-solihah jangan lupa berdoa ketika bangun tidur ya. Dan yang selanjutnya, wajib bagi seorang muslim memperkuat kedekatannya dengan Allah dan disunahkan untuk selalu berzikir dimanapun dan kapanpun berada, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak dibolehkan ya, seperti di toilet, seperti itu. Tugasnya adalah kerjakan latihan soal uji kompetensi saja di buku paket halaman 59. Dikumpulkan hari ini maksimal pukul 18. Ingat, yang dikerjakan yang uji kompetensi saja. Nanti kalau ada yang salah mengerjakan berarti kalian tidak mendengarkan video ini. Kemudian ditulisnya, dikerjakan di buku tulis ya solih-solihah. Kenapa di buku tulis? Agar memudahkan ustazah dalam mengoreksi. Karena kalau di buku paket itu kadang suka umpel-umpelan gitu loh, kalian tahu kan? Jadi dikerjakan di buku tulis ya. Dan juga kemudian yang kedua, hafalkan hadis beserta artinya. Setorannya via video ya. Jadi kenapa video? Biar ustazah itu tahu kalian itu sebenarnya membaca atau menghafalkan. Karena kejujuran adalah yang paling utama. Jadi silahkan mulai dihafalkan hari ini agar pekan depan itu sudah hafal ya. Pengalaman itu beberapa santri terlihat tidak siap ketika menyetorkan karena baru dihafalkan hari itu juga. Padahal ustazah sudah memintanya dari 1 pekan yang lalu. Jadi silahkan disetorkan pada tanggal 10 Februari berupa video. Begitu ya, solih-solihah. Insya Allah kita cukupkan materi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum Ustazah tutup, nanti jangan lupa kalian berdoa ya. Jaga kesehatan, jangan lupa murojaah dan membantu orang tua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.